pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa. Perompak, suara budaya Sumatera Selatan. Perompak, suara budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Beragam informasi budaya dari Belaja Sumba. Bengkulu, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaja Sumba. Oke baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk galo-galo, untuk dulur-dulur yang saat ini monitor di Pro 4 FM Palembang. Kembali di siaran budaya Belaja Sumba yang disiarkan langsung dari Pro 4 RRI Palembang. Kami menyapa terlebih dahulu selamat siang dan juga salam sedulur untuk kawan-kawan yang ada di Pro 4 Bengkulu di 91,7 FM dan juga untuk di Lampung di 88,5 FM dan juga untuk di Jambi 99,2 FM dan juga untuk di Sungai Liat di 103,9 FM dan juga Palembang tentunya di 88,4 FM ya. Kami harapkan galo-galonya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembali di siaran budaya Belaja Sumba untuk edisi hari ini di Sabtu tanggal 5 Oktober 2024. Kali ini ada sesuatu yang menarik untuk kami ketengahkan dan juga di siang kali ini bertepatan dengan weekend. Biasa weekend itu kan kita punya banyak rencana untuk kita habiskan bersama dengan keluarga, dengan kawan-kawan atau bahkan dengan someone spesial. Ini kalau jalan-jalan ke mall misalnya atau jalan-jalan ke tempat-tempat nongki itu udah biasa ya. Tapi kalau weekendnya kita isi dengan berwisata edukasi, ini luar biasa ya. Salah satunya kita berkunjung ke museum. Nah kalau ngomongin soal museum, kali ini Kulo sudah kedatangan narasumber atau tamu kita untuk di siaran budaya Belajar Sumba kali ini, di mana Kulo sudah bersama dengan Pak Amarullah SH yang merupakan PLH dari Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan. Kita sapa beliau. Selamat siang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini. Lagi enjoy. Salam museum. Museum di hatiku. Wah ini luar biasa, museum di hatiku. Iya. Ini kalau kita ngomongin soal museum ini Pak tentunya terngiang-ngiang ya, apalagi untuk kita yang dulu SD, SMP, SMA selalu museum ini menjadi sahabat kita ya. Karena di museum ini banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan, edukasi pengetahuan mengenai sejarah yang ada di daerah kita juga ini merupakan salah satu poin yang sangat penting ya ketika kita bertandang ke museum. Nah ini dari Museum Negeri Sumatera Selatan atau yang kita kenal juga dengan sebutan Museum Bala Putra Dewa Pak ya. Iya benar. Ini di kilometer 5 Palembang. Di Jalan Srijaya. Hafal ya. Iya. Tapi Pak sebelum kita ke cinta museum di hatiku, kita pengen tahu sejarah awal Museum Bala Putra Dewa ini tegak dari tahun berapa nih Pak? Ya sebelum saya sapa dulu Pak. Oh ya boleh silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa RRI di mana saja berada. RRI sekali di udara tetap di udara. Wih luar biasa. Salam museum. Museum di hatiku. Cinta museum. Cinta museum tentunya. Jadi sebelum saya akan bicara tentang masalah museum. Museum ini kalau kita ambil dari katanya itu dari museum yang artinya itu tempat
pemujaan Oke. atau persembahan. Mhm. Itu dari bahasa Yunani. Jadi di situ dari sini dari pemujaan dari Dewa Musa. Dewi Musa. Dewi Musa ini adalah anak dari dewa Swiss di Yunani. Jadi itu dia salah satu lambang dari ilmu, pengetahuan dan seni. Jadi itu sebenarnya dari pengertian Museum itu Pak ya. museum itu awal katanya ya. Jadi kalau kita ambil dari pengertian museum ini ya, museum ini bisa kita ambil dari pengertian dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1995 ya. Oke. Jadi isinya tentang pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya museum ya. Jadi museum itu lembaga tempat menyimpan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda bukti material hasil budaya manusia, alam dan lingkungan. Itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1995. Oke, baik. Tapi ada juga pengertian museum ini Ada versi lain Pak ya? Versi lain Apa tuh, Pak? berdasarkan ikon. Jadi ikon itu International Council of Museum. Jadi itu persatuan museum dunia ya. Itu. Jadi itu pengertiannya adalah lembaga tetap yang nirlaba atau tidak mencari keuntungan. Nah, itu salah satu dari museum itu iya, yang melayani masyarakat dan perkembangannya terbuka untuk umum. Oke, baik. Jadi siapapun untuk masuk museum itu boleh berkunjung tanpa terkecuali. Yang mengumpulkan, memelihara, meneliti dan mengomunikasikan kepada dan memamerkan untuk tujuan studi, edukasi dan kesenangan atau rekreasi. Waduh. Jadi seperti itu. Kalau kita pengertian berdasarkan ikon. Iya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Amrullah tadi ini memang sudah sangat sedikit menjadi suatu tujuan masyarakat ketika datang ke museum ini menyimpan banyak benda sejarah, benda pusaka juga ada di situ Pak ya. Dan tentunya kalau kita ngomongin soal museum di Palembang terkhusus untuk Museum Negeri Sumatera Selatan ini Balaputra Dewa, ini sudah ada sejak tahun berapa ini Pak? Jadi Museum Balaputra Dewa ini awalnya didirikan untuk melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala yang ada yang tersebar di Sumatera Selatan. Jadi berdasarkan pemikiran tersebut dan berdasarkan juga kita kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 32 ayat 1 pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Begitu. Iya, jadi dengan situ maka pada tahun 1977 78 itu mulai perencanaan pembangunan Museum Negeri Sumatera Selatan. Termasuk ini museum pertama di Sumsel Pak mungkin? Iya. Oh, termasuk pertama ya di museum tadi. Jadi di situ dengan 2 kali didirikan di atas tanah dengan luas 23.565 meter persegi. Lumayan luas juga Pak ya. 2 hektar setengah kurang itu. Iya. Memang luas sekali tuh kalau Museum Balaputra Dewa ini dari ujung ke ujung itu. Apalagi kita pas sudah masuk ke dalam tuh pacaknya nyesat Pak ya. Oke, dan Pak sebelum kita lanjutkan kita juga menyapa untuk yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi dan juga Sungai Liat termasuk Palembang juga. Yang pengen bergabung boleh 351656 kita angkat teleponnya. Halo Perempat, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama siapa di mana ini? Dengan Ibu Yati di Sargawi, Jambi. Oh, Ibu Yati di Jambi. Pak, ada Bu Yati di Jambi nih sudah masuk. Siap, apa kabar Bu Yati di Jambi? Muara Bungo. Muara Bungo. Saya dengan siapa? Ini sama Cek Ilham dan juga ada Pak Amrullah nih saat ini di Perempat Palembang. Oh ya, dengan Allah salam kenal dengan sama Cek Ilham. Iya. Juga salam kenal dari Bu Yati. Ya. Oke, baik Bu Yati, silakan. Karena ini kita tengah membicarakan atau mengangkat topik mengenai museum. Ini kebetulan ada Pak Amrullah SH ini sebagai Kepala Museum Negeri Sumsel. Museum ya? Iya, museum. Ada yang ingin ditanya ke sama Pak Amrullah terkait dengan museum mungkin? Iya, boleh. Apa tuh? Selamat siang Pak Amrullah. Selamat siang, selamat berjumpa lewat udara. Iya, yang paling bahagia ya. Amin. Iya. Museum itu sama dengan untuk penyimpanan alat-alat itu apa? Kuno gitu ya Pak ya? Iya benar. Jadi
museum itu menyimpan benda-benda pada masa prasejarah, sejarah dan teknologi sekarang ya. Oke, pertanyaannya seperti apa Bu Yati? Silakan. Pak Amrullah ini di Palembang ya? Iya di Iya, Palembang. di Palembang. Belum mudik belum Pak ya? Belum. Cuman ke Jambi sering juga. Itu sering ke Museum Jambi nih. Apa Bu? Di Palembang itu museumnya apa namanya? Museumnya. Museum Negeri Sumatera Selatan yang lebih dikenal Museum Balaputra Dewa. Baladewa ya. Iya. Seperti apa aja yang tersimpan di sana, Pak? Itu oke. Pertanyaannya apa saja yang disimpan di Museum Negeri Sumatera Selatan? Iya. Di Museum Negeri Sumatera Selatan itu kita ada 3 tata pameran ya. Pameran tetap 1, pameran tetap 2, dan pameran tetap 3. Ada juga di situ ada Bangsal Aca, Rumah Limas, dan juga ada Rumah Ulu. Jadi untuk koleksi-koleksinya untuk tata pameran 1 itu menampilkan kerajinan-kerajinan songket, lak, dan macam-macam ya. Jadi semuanya lengkap di situ Pak ya. Iya. Ada lagi tambahnya Bu Yati? Kalau tidak mungkin kita putus dulu teleponnya. Iya. Oke baik, terima kasih Bu Yati ya sudah bergabung bersama kami. Apa? Boleh salam nggak? Oke, 1, 2 aja mungkin untuk siapa? Iya enggak, buat 24 Jambi Oke, aja. baik. Buatnya penyiar 24 Jambi, Ya. siangnya buatnya Mas Ansuri, Oke, baik. Terima kasih Bu Yati ya. Nanti kita lanjut lagi untuk di Belajar Sumba Berlendang saja. Oke, baik. Ini Pak Amro tadi disebutkan ada penetapan 1 ya Pak? Tata pameran 1. Tata pameran 1, tata pameran 2, tata pameran 3. Itu yang membedakan apa masing-masing tata pamerannya itu Pak? Itu berdasarkan storyline-nya. Di situ kita untuk tata pameran 1 sekarang kita tentang permasalahan ada kerajinan ya, kerajinan songket, batik, jumputan dan macam-macam. Ada juga kerajinan lak, laker, jasanya itu untuk tata pameran 1. Baik. Dan itu semua mengenai Sumatera Selatan Pak ya? Tata pameran 2 ada juga. Jadi di tata pameran 2 tentang masalah prasejarah. Di situ prasejarahnya ada tentang masalah penemuan apa itu ini kayu sungkai yang sudah menjadi itu yang ditemukan di daerah Bangka itu. Ada juga di situ tentang biologi tentang harimau. Itu kayak ada hewan yang dikeraskan gitu Pak ya, kalau nggak salah seingatan saya dulu. Di sana situ ada apa itu beruang madu. Iya, ada juga di situ. Jadi semuanya di situ memang disimpan dan diawetkan untuk apa namanya itu masyarakat mengetahui ketika datang ke sana Pak ya. Kalau di tatapan ketiga itu apa tuh? Ketiga itu kita ada tentang pada masa kerajaan Sriwijaya ya. Dari abad ke-7 sampai abad ke-13 di sana. Jadi di situ storyline-nya tentang masalah prasejarah. Untuk 3 itu berlanjut lagi tentang masalah kesultanan, tentang apa itu perang 5 hari 5 malam. Yang di Palembang. Iya. Yang kita sudah semua tahu semuanya Pak ya di situ ya. Oke, jadi cuma ada 3 tata pameran. Pameran tetapnya. Tetapnya ada 3 ya. Yang juga ada Bangsal Arcanya yang menyimpan situ ada masterpiece kita itu batu gajah ya. Batu gajah. Oh iya, batu yang besar 15 di belakang ton, itu Pak ya posisinya ya. Kurang lebih 15 ton. Waduh, berat sekali itu ya. Nah, ini yang saya ingat kalau bertandang ke Museum Balaputra Dewa Palembang ini ada Rumah Limas juga di situ Pak ya. Kalau dulu ini kita boleh masuk nih. Tapi kalau untuk saat ini masih dibuka atau ada momen tertentu saja nih dibuka? Nah, ini Rumah Limas inilah yang jadi favorit ya. Favorit kita yang jadi andalan kita. Yang kemarin itu Bapak Gubernur sempat juga datang ke sana. Iya, sempat datang ke sana meresmikan uang 10.000 yang ada gambarnya di uang 10.000 itu latar belakangnya Pak ya. Latar belakangnya. Jadi beliau meresmikan penandatanganan prasasti yang dari Bank BI itu. Jadi di situ di Rumah Limas itu boleh masuk. Boleh. Ya. Iya. Tapi tetap dengan aturannya juga ya Pak ya. Aturannya dilepas sepatu. Jadi menjaga kebersihan itu menjadi tugas kita semua. Benar. Jangan sampai kita datang berkunjung tapi malah justru merusak gitu. Jangan sampai, apalagi di museum ya. Oke Pak, coba kita angkat lagi telepon di 351656. Halo Perompak, selamat siang. Halo.
Halo, perempat. Iya, malu-malu nih Mas. Oke, nah ini kalau kita pertama masuk ke gerbang Museum Balaputra Dewa, pertama sekali itu di pintu pertama kayak ada lukisan di dinding itu, nah Pak? Kayak ada yang lagi narik tangga ya, atau gending Sriwijaya di situ. Iya benar. Ini kalau filosofinya apa nih tujuan adanya ornamen itu di bagian depan museum? Oh, itu ornamen itu supaya kita sambut bahwa kalau ada tamu itu disambut dengan tari. Ciri khasnya Pak ya, dengan tarian itu. Di situ tari gending Sriwijaya. Di sana biasanya kalau ditarikan bukan 3, biasanya ganjil ya 3, 7, 9. Oh begitu. Gitu. Biasanya gending Sriwijaya itu ditarikan untuk apa itu kalau ada pejabat-pejabat yang penting yang kita itu. Karena identik sekali Sumsel ini kalau ada tamu penting yang datang kan disambut dengan tarian gending Sriwijaya itu tadi. Termasuk kita ke museum, walaupun itu ornamen yang ada di dinding, tapi seakan-akan kita tuh disambut dengan tarian itu Pak ya. Oke, coba kita sapa lagi 351656. Halo perempat, selamat siang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pun. Iya, sama siapa di mana nih? Dengan Edo di Bandar Lampung. Oke, Cek Edo di Bandar Lampung. Silakan, ini bersama Pak Amrullah dari Museum Negeri Sumsel. Apa yang ingin ditanyakan? Ini Cek Ilham ya? Iya benar. Apa tadi Bapak siapa? Pak Amarullah atau Pak Amrullah? Amarullah. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mau tanya sih Pak, ini masalah museum ya Pak? Iya. Mau tanya sih Pak, kalau museum itu kan ada untuk pemeliharaan, untuk pembersihannya ya perawatan Pak ya? Gitu. Iya benar. Perawatan. Itu perawatan itu khusus untuk satu orang atau gimana ya Pak? Baik. Apa kita bisa megang juga itu barang atau tidak ya Pak? Baik. Jadi ada 2 pertanyaan ini kayaknya ya. Itu untuk koleksi apa itu? Semua yang ada di sana mungkin Pak. Untuk yang ada di sana Pak, yang ada di museumnya. Oke, baik Bang Edo, itu aja pertanyaannya. Baik. Udah, saya Ilham, makasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum tadi pun. Ya pun, waalaikumsalam. Jadi Pak Amarullah, ini kan kita tahu bahwa di museum ini menyimpan benda-benda pusaka, benda-benda sejarah yang tentunya ini sangat dijaga sekali. Iya benar. Baik itu dari perawatannya dan lain sebagainya. Yang ditanyakan sama Pak, siapa tadi namanya? Yang ada di Lampung tadi, dia menanyakan bahwa bagaimana untuk perawatannya Pak, ini apakah ada tim khusus, dan kemudian ketika nanti kita berkunjung ke museum itu atau masyarakat yang datang ke sana, apakah boleh menyentuhnya itu Pak? Oh itu oke. Jadi untuk perawatan koleksi museum ya, itu memang ada tim khusus ya, dinamakan itu bagian konservasi, orangnya konservator. Oke, jadi nggak sembarangan Pak ya? Nggak sembarangan. Koleksi yang ada di museum itu yang ditata pameran itu tidak boleh dipegang. Oh nggak boleh Pak ya? Iya, itu boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Iya. Jadi semua jenis benda-benda yang ada di museum itu satu pun nggak boleh ada yang boleh dipegang. Nggak boleh dipegang karena tangan kita itu mengandung garam ya. Itu. Apa itu keringatnya itu ya. Jadi itu berpengaruh ke koleksi. Benar. Jadi kita harus menjaga sekali itu Pak ya. Iya. Demi itu tadi perawatannya dan lain sebagainya. Kecuali megang andong yang ada di luar itu enggak apa-apa Pak ya. Enggak apa-apa. Nanti kita cat lagi. Enggak duduk di situ juga enggak apa-apa. Iya. Oke, baik. Nah, kalau kita jalan lagi nih Pak ke Museum Balaputra Dewa. Ini banyak sekali baju-baju adat berasal dari Sumsel. Yang saya ingat itu ada baju Palembang, baju adat Palembang. Iya. Ada juga baju adat dari Oku. Iya. Untuk saat ini apakah ada penambahan koleksi atau cuma kayak kabupaten-kabupaten aja yang ada di situ Pak tertentu? Jadi untuk baju-baju adat kita hampir 17 kabupaten kota semua itu ada. Semua ada. Kita dari Lubuk Linggau, dari Pagar Alam, dari Kabupaten Oki, dari itu hampir semuanya ada di sana. Cuma kadang-kadang kita karena penampilannya di rolling untuk sekian tahun sekali, jadi kita kadang-kadang kita robah, cuman kita simpan di storik tempat penyimpanan. Jadi ada salinannya gitu Pak ya? Iya. Jadi ini semuanya asli. Dan kalau mengenai usia tertua peninggalan yang ada di Museum Balaputra Dewa ini, paling tua itu usianya berapa nih Pak? Ini 200 tahunan seperti Rumah Limas itu kan sudah ratusan tahun itu. Oh, yang ada di museum itu. Rumah Ulu itu iya, ada juga Rumah Ulu dari Kabupaten Ugan Kombring Ulu itu ya. Jadi udah 200 tahunan nih. Iya, ada juga koleksi itu
hibah ya. Hibah dari masyarakat. Ada 6.000 berapa itu 6.100 ya hibah. Banyak dari sekali Pak ya. Iya. Itu berbagai macam jenis, kayak ada perabotan juga di situ ya. Macam ada perabotan juga, kain-kain ada mungkin. ada kain itu ya, ada itu. Ini bikin ini sekali ya, melihat bahwa Sumsel itu kaya sekali nih akan peninggalan sejarah yang ada. Oke Pak, mungkin kita terima satu lagi ya, 351656. Halo Perompak, selamat siang. Selamat siang kembali. Dengan siapa di mana? Dari Ade Indra Jambi. Oke, banyak orang Jambi ya siang ini ya. Sehat, Cek Ade Indra? Alhamdulillah, Cek. Alhamdulillah. Cek Wano, ini mau ngado Pak Amaruf loh, apa yang pengen ditanyakan nih? Itu tentang topik yang dibahas museum, masalah apa, Cek? Kita tentang museum Pak. Pernah ke museum? Pernah. Itu. Seringlah. Oke, ada pertanyaan mungkin tentang terkait dengan museum? Jadi tentang museum ini pertanyaan ya, Pak ya, Pak narasumbernya. Museum yang di Palembang itu yang dibuat tentang sejarah Sriwijaya ya kan? Adakah dimuseumkan di situ? Dibuat apa namanya? Oke, baik. Itu saja pertanyaannya, Cek ya. Sama-sama. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade Indra yang ada di Jambi. Ini katanya ada enggak Pak peninggalan di sana tuh hasil buatan? Tak kata Pak ya? Kalau hasil buatan kita baru-baru ini enggak ada. Semuanya asli Pak? Semuanya. Kita memang ada prasasti ya. Prasasti Kerajaan Sriwijaya itu ada prasasti Talang Tuwo, ada prasasti Kota Kapur. Aslinya ada di Museum Nasional. Oke. Iya, prasasti apa itu Kedukan Bukit juga ada di Museum Nasional. Jadi tidak ditempatkan di Museum Balaputra Dewa, kenapa Pak? Mereka dulunya itu tidak ada aslinya kita di museum? Kita pada waktu itu kita belum ada museum gitu. Oh, pada saat itu. Iya, yang adanya hanya di pusat yang ada itu Museum Gajah. Jadi pada waktu dibawa ke sana. Oke. Iya, cuman ada juga prasasti satu yang asli kita, prasasti Bom Baru. Sampai saat ini ada? Saat ada asli, kita sudah dapat sertifikasi cagar budaya baru-baru ini dari Wali Kota Palembang. Ini kalau kita mendengar kata Bom Baru ini pasti sudah mengingat suatu wilayah, kawasan yang ada di Lemabang Pak ya? Iya, Tiga Ilir. Tiga Ilir situ. Ini sejarahnya sekilas mungkin Bom Baru ini prasastinya seperti apa nih Pak? Itu tentang prasasti Bom Baru ini memang prasasti yang menceritakan tentang masalah keadaan di Kota Palembang. Oh gitu. Iya, jadi itu yang anunya kita. Itu berbentuk ini ya kayak batu. Hampir seperti batu bulat ya. Landscape gitu Pak. Iya. Oke, luar biasa sekali. Cuman ada tulisan itu huruf Palawa berbahasa Melayu kuno. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya kalau kita gali lebih dalam. Di mana untuk di Museum Balaputra Dewa ini penempatan itu sudah rapi sekali Pak ya. Untuk baju adat di sebelah sini. Ada, iya. Nanti di hewan-hewan yang diawetkan juga ada di situ. Iya. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita ke sana lagi, pertanyaan kita juga masih banyak. Sebelum kami menerima kembali telepon Anda yang ingin bergabung di siang ini, kami sapa dulu yang sudah menyaksikan juga di channel Pro4 Palembang. Selamat siang semuanya. Dan pastinya yang lainnya juga untuk teman-teman yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Jangan kemana-mana, karena kita mau break dulu beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Tetap di siaran Budaya Belajar Sumba. Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah, bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran Rumah Limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas, cerminan rumah adat Sumatera Selatan. Bintang Radio Indonesia datang lagi. Buat kamu anak-anak Sumsel yang punya bakat menyanyi, ini adalah kesempatan emas buat kamu. Syaratnya gampang. Usia kamu adalah 16 sampai dengan 25 tahun dan belum pernah menjadi juara 1 bintang radio tingkat nasional. Download aplikasi RRI Digital. Terus bikin akun kamu
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, terima kasih untuk Anda galo-galo untuk dulur-dulur yang masih monitor di Pro 4 FM Palembang. Kami menyapa terlebih dahulu. Selamat siang untuk yang ada di Bengkulu di 91,7 FM dan juga untuk di Pro 4 Lampung di 88,5 FM dan juga untuk Pro 4 Jambi di 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM dan juga Palembang tentunya di 88,4 FM ya. Ini kita masih di siaran Budaya Belajar Sumba, masih bersama dengan Pak Amarullah SH. Ini merupakan PLH dari Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan. Kita masih ngomongin soal cinta museum, museum di hatiku. Nah ini Pak Amarullah, ini tadi kan disebutkan bahwa banyak nian benda-benda pusaka dan juga benda-benda peninggalan sejarah yang ada di Museum Balaputra Dewa. Nah ini untuk saat ini yang paling banyak nih koleksi apa nih Pak untuk saat ini? Koleksi paling banyak itu kita itu berbanding sebenarnya koleksi itu hampir semuanya itu merato Pak ya. Merato itu cuman yang paling banyak itu numismatika ya, mata uang. Oh mata uang. Iya. Jadi mata uang itu kan ada mata uang itu hasil dari hibah itu temuan dari Sungai Musi itu yang dihibahkan ke kita itu. Oh gitu. Iya, mata uang. Mulai dari logam Pak ya. Logam. Iya, kertas juga ada di situ. Ada juga itu. Jadi di situ dari yang berapa tuh? Rp5 atau Rp1 ada? Itu pada zaman adiknya zaman apa itu Sultan atau zaman itu mata uang itu. Jadi dari sisi Sungai Musi itu jadi Oke. Jadi segalanya peninggalan-peninggalan atau penemuan-penemuan dari Sungai Musi, dari masyarakat hibah juga. Iya. Dikumpul ke Galo di situ Pak ya. Ditata pameran semua. Di pameran Galo. Oke baik Pak, sebelum kita lanjut ke lagi kita coba terima telepon kita. Kayaknya sudah banyak yang pengen bergabung. Kita sapa. Halo Pro 4, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Ini Pak Sabati di Teluk Kijing. Oh di Teluk Kijing, alangkah jauhnya ya. Jauh dekat lah. Teleponnya dekat. Iya Pak, yo Pak Sobari, ini kita sama Pak Amarullah dari Museum Negeri Sumsel. Ada pertanyaan mungkin? Iya, dari bagian apa itu Pak? Maaf, ini sebagai PLH dari Museum Negeri Sumsel atau Cau Jiwang tuh bahasa awamnya itu kepalanya ini. Apa tuh? Terima kasih terlebih dahulu Bapak dari museum. Apakah museum kita sudah diberikan yang terbaik untuk Oh pasti dong, itu pasti. Apa di Kota Sriwijaya di Kota Palembang. Itu ya di Kota Palembang. Apakah ada pembangunan tambahan dari Kota Palembang ini? Semoga ini akan menjadi yang terbaik untuk kedepannya Pak. Amin. Ya, semoga ini juga menjadi pemuka masyarakat yang ada di rakyat yang ada di Kota Palembang itu Bapak ini ya menjadi suri teladan kita yang terbaik Pak. Oke lah ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Teluk Kijing nih Pak. Sekayu sampai nak mayonya Pak ya. Ini kalau tadi kita menyentuh sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Sobar ini mengenai pembangunan, apa ada tambahan bangunan juga Pak saat ini yang ada di Museum Balaputra Dewa? Kita kalau untuk pembangunan saat ini kita belum ada penambahan Pak ya. Tetapi kita perubahan tata pameran kita. Ya, selama ini kita tidak ada belum ada tata pameran hibah 1, hibah 2. Di situ hibah-hibah dari masyarakat itu langsung kita buat tata pameran. Oh, jadi ada penempatan khususnya Pak ya? Jadi hibah 1, hibah 2. Jadi di situ para penghibah itu kita bikin foto-fotonya supaya para penghibah itu mengetahui kalau nantinya ada anak atau cucunya mereka datang, oh ini yayaku, ini
ayahku. Jadi ada sebuah bapakku. dokumentasi juga Pak ya Iya. untuk pengunjung yang datang ke situ. Oke, baik. Dan Gitu. mengenai terbaik pasti terbaik Museum Bala Iya, Putra Dewa ini. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Amarullah bahwa Museum Negeri Sumsel ini menjadi museum pertama di Sumsel, Pak. Iya. Sampai dengan saat ini juga yang kita tahu bahwa banyak nian pengunjung-pengunjung atau masyarakat yang datang ke sana. Dan mengenai pengunjung, menurut Pak Amarullah ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun atau kayak apa tuh, Pak? Ini untuk pengunjung museum itu the best bagi Wah, kami ya. luar biasa, Pak, Iya, luar biasa. Karena melonjak ya Iya. dari per tahun ke per tahun itu ya. Jadi boleh dikatakan kita alhamdulillah ya pengunjungnya itu Tidak pernah sepi, tidak Pak ya. pernah sepi. Tapi kalau untuk weekend kayak Sabtu Minggu masih dibuka atau ada jam khusus nih Pak untuk weekend? Kita untuk Sabtu Minggu kita tetap buka ya. Tetap. Museum aturannya kita tetap buka. Kita museum itu tutupnya hari Senin. Senin malah justru Iya, tutup. justru tutup kita untuk evaluasi waktu hari sebelum-sebelumnya. Oke. Dari Sabtu Minggu sampai itu. Iya. Mungkin kakek di ujung perjumpaan kita bakal lebih rinci lagi mengenai jadwal buka tutupnya juga Pak, kita sampai ke Pak ya. Iya. Tapi sebelum kita bakal terima telepon lagi, ada siapa? Halo perempuan, selamat siang. Halo. Halo. Perhatian Cik Ilham. Ayo sama Cik Irin ya. Iya. Ayo, Cak Mano, ada yang ingin ditanyakan sama Pak Amarullah tentang museum? Aku nak bertanya Pak. Apa tuh? Nah, kira-kira kalau museum ini kan dari sekian banyak benda kan tentunya terkumpul kan istilahnya kan. Nah, ada tak istilahnya tuh benda-benda yang ditinggalkan oleh pejuang-pejuang Islam kayak zaman dulu kan. Oke, baik. Kayak seperti kayak Kiai Sunan Ampel kayak gitu kan. Ada nggak kira-kira benda-bendanya itu? Ya, oke lah kalau itu. Semua itu baik pertanyaannya? Iya, itu aja. Yo, Pak Yo. Terima kasih ya, Nge. Yo, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sejarah Islam mungkin ini maksudnya Pak. Tentang penyebaran Islam di Palembang atau di Sumsel. Ini kalau di Museum Bala Putra Dewa ada jejak peninggalannya juga Pak. Kalau untuk di Sumatera Selatan ya itu kita ada hibah dari Suriat dari Kiai Marogan. Oh, langsung dari Kiai Marogannya Pak ya. Kita langsung di sana. Ada juga itu hibah Al-Qur'an tulis tangan dari Kiai Delamat ya. Tulis tangan. Iya. 30 juz itu Pak. Iya. Jadi itu sekarang ada di Museum Negeri di bagian hibah. Jadi para penyebar Islam itu seperti Kiai Marogan itu makomnya sangat tinggi. Oke. Kiai Delamat itu. Iya. Jadi kalau untuk di Sumsel itulah tadi yang mewakilinya Pak ya. Mewakilinya. Dari Kiai Marogan dan juga Kiai Delamat. Kiai Delamat itu tadi luar biasa. Dan mengenai ini yang pengen kita soroti juga mengenai adanya hewan yang diawetkan. Ini tujuannya apa Pak untuk ditampilkan juga pada Museum Bala Putra Dewa ini? Nah, ini salah satu dari kategori museum ya. Oke. Iya, Museum Negeri Sumatera Selatan ini merupakan museum umum. Ya, kenapa dikatakan museum umum? Karena museum ini terdiri 10 kategori jenis, 10 kategori koleksi. Oke. Ada biologika, antropologika, arkeologika, numismatika, heraldika. Jadi macam-macam ada 10 kategori. Banyak Pak ya. Iya. Jadi harimau yang diawetkan itu termasuk biologika. Kategori di situ. Iya. Dan kalau kita jengok juga yang aku ingat itu kayak ada beruang tadi disebut Pak Amarullah itu. Beruang madu. Sama harimau Pak. Harimau ya. Termasuk kalau tidak salah ada kekelawar juga Pak ya, benar lah itu. Dulunya ada kekelawar, cuman kita karena itu sudah lebih dari 5 tahun. Kita 5 tahun itu mestinya itu tata pameran dirubah. Diganti. Supaya masyarakat tidak jenuh kapan melihat begitu. Itu tata pameran yang. Jadi artinya di sini ada masanya juga Pak untuk pameran untuk itu. Penghentian tata pameran. Tapi ini diganti, memang benar-benar diganti atau diganti dengan yang sama atau seperti apa nih Pak supaya kita tahu? Kalau di sana seandainya ada beruang madu, mungkin ada yang di situ ada ular sawo kan. Cuman kalau untuk harimau untuk apa tetap kita letakkan, mungkin penambahan lain mungkin ada ini buaya atau apa kita pamerkan di situ. Oke. Nah, mengenai fasilitas juga nih Pak, untuk di Museum Bala Putra Dewa ini yang kita lihat kayak ada auditorium juga ada di situ Pak ya. Dan juga ini bisa difungsikan juga oleh masyarakat luas atau ini cuma digunakan pada saat acara-acara yang ada kaitannya dengan museum gitu.
Kalau untuk sekarang ini kita habis dari pandemi COVID kemarin itu kita hanya untuk kegiatan di museum dan kegiatan yang di luar museum yang berhubungan dengan budaya. Oke. Jadi tidak semua segmen acara bisa ada di situ, Pak ya? Kita anakan lagi. Jadi sejak pandemi tadi. Iya, kita. Terus kalau kita berjalan agak sedikit ke belakang nih, yang saya masih ingat itu banyak sekali arca. Iya. Ada arca apa tuh yang kayak lagi menggendong anak kalau nggak salah itu. Ini untuk saat ini ada penambahan juga untuk arca atau jumlahnya masih cak dulu tuh lah, Pak? Kalau arca kita untuk sementara ini tetap yang dari awal. Dulu awal. Itu arca menggendong anak itu salah satu arca yang pernah dipamerkan di Belgia itu. Acara European tahun 2017. Jadi itu dibawa langsung ke Belgia? Ke Belgia. Waduh, ini luar biasa nih. Iya, jadi mendekong itu suatu luar biasa bagi kita. Itu penemuan arcanya di kawasan mana, Pak, untuk di Sumsel ini? Itu di daerah Pagar Alam. Di Pagar Alam. Jadi pada waktu itu Pagar Alam itu masih di bawah Kabupaten Lahat sebelum jadi pemekaran. Sebelum ada pemekaran itu. Dan itu sekilas mengenai sejarah arca itu menggendong anak. Ini kayaknya ada kaitannya dengan ibu dan anak. Iya. Itu ada cerita rakyatnya juga, Pak? Kalau kita lihat dari itu, itulah kasih sayang seorang ibu terhadap anak ya. Sepanjang masa, Pak ya. Sepanjang masa. Jadi kita mungkin di situ sambil bekerja ibunya tadi kan mencari nafkah, cuman anaknya tetap digendong atau didukung oleh tetap tidak hilang kasih sayang gitu, Pak ya. Kasih sayang. Kayak ada sebuah pepatah yang ngatakan bahwa satu orang ibu ini sudah pasti bisa merawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Nah, itu. Jadi di sini filosofinya luar biasa nih apa ya dengan arca itu ya. Dan mengenai patung Dwi Kwan Im kalau tidak salah itu ada juga Pak di situ, Pak. Sepengetahuan belum ya? Belum ada. Yang tegak lurus itu Buddha apa itu? Oh, itu Buddha Tingkip itu. Buddha Tingkip yang tangannya kayak ini, Pak ya. Itu di bangsal arca. Dia sedang memberikan khotbah lah itu. Nah, kalau kita beranjak ke Rumah Limas lagi nih di bagian agak bawah. Jadi masih ingat nih Sosen Tata tuh di situ ya. Karena dulu sekolahnya dekat situ juga nih, Pak. Nah, pas kita ke ke Rumah Limas itu di bagian bawah yang aku ingat dulu tuh kayak ada perahu jukung atau perahu untuk nelayan itu. Itu juga disimpan di sana. Ini tujuan untuk ditampilkan juga ini karena ini memang kental sekali Sumsel ini dengan Sungai Musi, Pak ya. Ada kaitannya juga di sana, Pak? Jadi untuk sekarang itu perahu tersebut sudah kita simpan di tempat penyimpanan gitu tuh. Tetapi perahu tersebut memang biasanya kalau rumah-rumah adat kita itu beradanya di tepian Sungai Musi. Iya, kebanyakan jadi di sana karena pada waktu itu sungai akses untuk mandi untuk itu memang di Sungai Musi. Jauh Juang tuh mandi di Batang, Pak. Iya. Karena pada waktu itu kan rumah-rumah itu kan belum seperti sekarang belum berkembang sejauh ini. Makanya pada saat kita balik ke dusun itu kita sudah sedih Mak itu jenggot sungai kita kok sudah sepi. Ternyata masyarakat sudah membangun dewek ada kamar mandi itu. Nah. Seperti itu. Tapi tetap ini jangan sampai kita lupakan juga, Pak ya. Karena ini merupakan bagian dari bagaimana kita mencintai daerah asal kita. Jangan sampai dengan kemajuan teknologi dan juga kemajuan zaman kita menghilangkan apa yang sudah ada. Nah, ini yang menarik juga kalau kita ke bagian Rumah Limas lagi nih, Pak. Kita balik lagi ke Rumah Limas nih. Rumah Limas ini banyak tingkat kan Pak? Aku pernah ngintip di luar itu. Waktu ke Balaputra Dewa walaupun tidak masuk, Pak ya. Yang aku lihat di sana tuh ada lantai yang agak rendah, naik sedikit dan naik sedikit lagi. Ini filosofinya seperti apa, Pak? Ada perbedaan lantai itu? Jadi filosofi itu sebenarnya itu tergantung yang memandang. Ya. Biasanya kalau yang di tingkatan yang lebih tinggi itu biasanya yang ditua-tuakan ya. Udah itu kalau yang di bawahnya lagi mungkin yang lebih rendah lagi. Kalau yang di depan itu biasanya yang belum keluarga ya masih bujang-bujang. Jadi masing-masing lantai itu punya peran masing-masing. Siapa yang bisa menempatinya, Pak ya? Oke. Dan untuk itu di Museum Balaputra Dewa ini yang kita lihat juga itu ada Pak bangunan yang kayak
kapal Nago apa itu Pak? Oh iya itu. Yang bagian tengahnya itu. Tengah, iya. Itu kan dikelilingi oleh gedung-gedung nih. Iya, di bagian tengahnya itu ada kolam Nago itu. Apakah ini juga cuma sebagai ornamen untuk taman baik atau ada nilai sejarahnya juga di situ Pak? Sebenarnya itu di Nago itu kalau itu lambang kewibawaan. Oh itu. Iya. Jadi seperti itu kalau di filosofikan ya. Kalau difilosofikan itu. Iya. Baik. Nah, mengenai kegiatan yang sering dilangsungkan di Museum Bala Putra Dewa ini, yang kita tahu atau bahkan dulu aku SD juga pernah lomba di situ, kayak ada kegiatan lomba congklak. Ada juga lomba cerdas cermat yang pernah dilaksanakan di situ. Dan untuk saat ini 2024 apakah masih mengundang gitu Pak kegiatan rutin siswa-siswa untuk berkunjung ke Museum Bala Putra Dewa? Selain wisata edukasi, ada juga agenda khusus mungkin dari Museum Bala Putra Dewa untuk mengajak siswa datang ke situ Pak? Kita untuk lomba cerdas cermat kita sudah pernah kita laksanakan. Banyak Pak ya? Sudah lewat, cuma belum kita kirim untuk kejuaraan nasionalnya. Oke. Ya, berkemungkinan bulan November akan diadakan di Jakarta. Jadi itu sudah menjadi kegiatan rutin juga? Iya, itu kegiatan. Jadi kebetulan itu dilaksanakan itu. Untuk permainan anak-anak akan kita laksanakan juga tanggal 12 Oktober. Oh, sudah dekat nih Pak? Iya, tanggal 12 Oktober. Itu kegiatan apa nih Pak? Boleh diinformasikan? Congklak, apa itu, ini enggrang, apa itu, permainan tradisional. Tradisional kalau di situ. Kita mengundang anak-anak SD dan masyarakat sekitar sana, SMP mungkin berdasarkan kategori umur. Jadi kegiatan itu memang selalu dilakukan Pak ya, ada kegiatan rutin di situ. Nah, ini poin sangat penting ya yang pengen kita tahu juga. Hal apa nih Pak yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita berkunjung ke museum? Itu ya sesuai dengan prosedur museum. Itu kita tidak boleh itu bermain berlari-lari karena di situ banyak kaca, sudah itu untuk merusak, memegang tanah pameran yang kebetulan tanah pameran itu tidak dalam vitrin ya, berkemungkinan kan bisa itu dipegang oleh tangan, itu salah satu itu karena itu berpengaruh ke kerusakan koleksi. Iya. Jadi itu harus benar-benar dijalankan Pak ya, jangan sampai kita abaikan. Dan untuk datang ke situ juga nih Pak, apakah ada batas waktunya ketika ini kita sudah masuk nih? Apakah ada durasi waktu atau sampai museum tutup pun boleh? Ini jangan sampai salah informasi coba ya untuk masyarakat kita yang pengen datang ke sana nih, yang belum tahu. Jadi untuk durasi waktu kita tidak pernah membatasi. Tidak. Iya, karena dari pas kita buka ada pengunjung itu kita standby, diperbolehkan karena mereka itu edukasi untuk mencari ilmu pengetahuan. Mungkin apa itu mencatat, apa itu koleksi-koleksi yang penting, penelitian. Jadi itu kita tidak ada batas waktu, tetapi kita batas waktu sesuai dengan jam operasional. Operasional. Tetap ada jam operasionalnya juga Pak ya. Jangan sampai malam-malam datang ke museum agak malah justru hilang. Karena di situ tuh yang aku lihat tuh di bagian belakang itu sampai luas nih enggak tuh Pak. Kayak ada pagar putih tinggi di situ. Nah ini dan mungkin juga ada informasi tambahannya pengen kita tanya ke mengenai kalau ada nih baik itu dari sekelompok masyarakat atau sekelompok wisatawan yang pengen berwisata edukasi ke Museum Bala Putra Dewa dan ingin ada guide-nya Pak. Apakah ada juga nih disediakan oleh Museum Bala Putra Dewa? Kita guide-nya standby kita. Oh ada? Iya, guide-nya untuk bahasa Inggris ada juga. Jadi kita siap kita. Jadi jangan khawatir Pak ya. Jangan khawatir itu untuk masalah guide. Jangan sampai kita tuh celangak-celong ke situ, kemana dulu ini? Jadi guide-nya akan menjelaskan di situ sebelum mereka masuk. Kita tadi disambut dengan di depan relief tari tangga. Tari tangga itu tadi. Di sana nanti pemandu itu menjelaskan. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga dari pengunjung itu tidak mau dipandu ya. Jadi tidak kita pandu, cuman kita jelaskan bahwa arah dan sesuai dengan petunjuk arah. Sejauh ini untuk masyarakat atau orang asing yang datang ke Museum Bala Putra Dewa banyak juga Pak ya? Lumayan sudah 100-an lebih ya. Untuk tahun ini Pak? Iya. Jadi untuk tahun ini
sudah 120 apa berapa itu lebih. Waduh. Iya, dari mancanegara macam kemarin itu berapa dari Cina, dari ini Australia, dari ini baru berkunjung. Oke, dan data itu mengalami peningkatan atau penurunan itu Pak? Peningkatan. Tahun 2000 kemarin itu 110 kalau tidak salah. Ini sudah melebihi untuk mancanegara. Sudah naik 10 poin Pak ya, 10 angka di situ dari 110 2024 ini. Walaupun belum selesai 2024, artinya di sini ada kemungkinan untuk bertambah lagi nih angkonya. Berkemungkinan, mudah-mudahan bertambah lagi itu. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita lanjutkan karena ada beberapa informasi lewat yang sudah kita siapkan Pak, kita breakdown. Tetap di sini untuk Mang Cek Bice untuk dulur-dulur dimanapun berada, tetap bersama kami di siaran budaya Belajar Sumba. Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dulur-dulur, dimanapun berada sudah 50 menit melangkah dari jam 13 siang dan kita masih di siaran Belajar Sumba, Budaya Belajar Sumba, masih bersama dengan Pak Amarullah SH. Ini kita masih ngomongin soal cinta museum di dadaku. Dan juga selamat siang untuk Anda yang saat ini masih monitor kami di 88,4 FM Palembang, atau di Sungai Liat di 103,9 FM, di Bengkulu di 91,7 FM, dan juga di Lampung di 88,5 FM, dan juga Jambi di 99,2 FM. Dan tadi kan sudah banyak sekali nih Pak, kita menjelaskan dari Pak Amarullah mengenai apa aja yang ada di Museum Bala Putra Dewa. Dan ini kita pengen tahu untuk masyarakat yang ingin datang ke sana, untuk jadwalnya. Ini hari apa aja yang buka, dari jam berapa sampai ke jam berapa itu Pak? Jadi untuk jadwal kunjungan ke museum itu, kita di luar hari Senin, kita semuanya dari buka jam 8, jam setengah 8 itu sampai jam 4 kita standby buka. Sampai jam 4 sore Pak ya? Sampai jam 4 sore. Hari Senin kita evaluasi, kita tutup untuk tata pamerannya. Khusus di hari Senin ya? Jadi waktunya lumayan panjang ya Pak ya? Jadi 8 jam untuk satu hari operasional. Tetapi gitu. Ada. Kalau seandainya ada pengunjung dari daerah, bisa. Itu pakai bus. Berapa banyak? Seandainya 2 bus atau berapa bus? Secara psikologi kita, kalau kita tidak kita terima, kita
mereka kecewa. Oke, karena udah jauh-jauh Pak ya. Jauh-jauh mereka hanya untuk berkunjung ke museum, edukasi ke museum. Jadi kita usahakan untuk tetap. Tapi tetap dengan kontak terlebih dahulu kali Pak. Mereka kadang-kadang tidak kontak langsung datang. Itu ada petugas standby. Cuman karena kita seluruh pegawai tetap ada di tempat. Ada di tempat. Yang tutup itu tata pamerannya aja. Oke. Iya, tata pamerannya tetap tutup. Cuman seluruh staf gawai dari itu tetap jam kerja sesuai jam kerja. Tapi kalau untuk tamu yang ingin datang dibuka ya tata pamerannya nanti Pak? Kita buka, cuman kalau 1 orang 2 orang kita tidak buka. Ini khusus untuk rombongan Pak ya? Kalau rombongan tanpa terjadwal dia itu. Seperti kalau mereka itu dari Jambi, dari mana datang, mereka tidak tahu bahwa ada jadwal Senin itu bahwa museum tutup. Ya. Oke. Seperti itu. Baik. Ya. Mengenai retribusi ini mungkin sangat ini sekali nih Pak ya. Ini juga kepentingannya untuk ini ya mungkin perawatan dan lain sebagainya atau bagaimana nih Pak? Ini retribusi ini kita langsung retribusi kita untuk ada tingkatannya Rp2.000, Rp3.000, Rp5.000. Waduh, murah sekali dan Rp15.000. Cuman baru tahun 2024 kita naik, sebelumnya kita Rp1.000 dengan Rp2.000 global. Oke. Jadi semuanya bisa dijangkau semua tuh. Iya. Apalagi 2.000 beli PMP beda cukup itu Pak ya. Jadi itu hasil retribusi itu nanti kita setorkan ke pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, jadi baliknya ke kas negara juga. Iya, seperti itu. Oke, baik. Ya, ini karena waktu kita sudah mepet, sebenarnya masih banyaknya yang pengen kulo tanyakan nih Pak. Kayak belum puas nih itu mengenai museum ini karena itu tadi ya wisata edukasi dan juga banyak hal-hal yang sangat menarik yang belum kita lihat. Ketika kita sudah datang ke museum itu akan kita jenguk langsung itu menambah wawasan kita Pak ya. Oke, mungkin sebagai penutup Pak, apa yang pengen disampaikan untuk dulur-dulur kita yang ada di Sungai Liat, ada juga yang ada di Lampung, Jambi, Bengkulu, termasuk kita di Palembang, apa Pak? Untuk dulur-dulur kita yang ada di Jambi, di Sungai Liat, di Bengkulu, di Bangka, kami selaku pengelola museum untuk mengunjungi Museum Negeri Sumatera Selatan, kami siap menerima. Siap menerima. Iya. Oke, baik. Ada tambahan atau cukup Pak? Cukup ya kayaknya ya. Oke, baik. Jadi jangan pernah sungkan untuk memilih museum sebagai mengisi waktu weekend. Iya. Jadi kalau kita ke mall, ke tempat-tempat yang udah biasa tuh ya biasa ya Pak ya. Sekali-sekali datang ke museum, karena banyak hal penting yang bisa didapatkan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Pak Amarullah SH ya. Atas informasi, atas banyak sekali hal yang tadi sudah dibagikan mengenai Museum Negeri Sumatera Selatan atau Balaputra Dewa Palembang. Ini sekali lagi kita pertegas ya, alamatnya itu ada di Jalan Sriwijaya 1 ya, nomor 288. Kilometer 5 Palembang. 5,5 Palembang. Jadi kalau untuk persisnya itu kalau dari pasar KM5 naik sedikit iya. Di sebelah kiri Pak ya. Iya, kiri. Nanti langsung masuk iya. Langsung kelihatan juga. Semuanya udah tahu di sana posisinya ya. Oke, baik Pak, kita harus berpisah untuk di siaran Budaya Belajar Sumba di edisi hari ini di Sabtu tanggal 5 Oktober 2024. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Pak Amarullah selalu sehat Pak ya. Amin. Dan kita nantikan kembali kedatangannya untuk di Pro 4 FM Palembang dengan informasi lainnya terkait dengan museum kita ya. Siap. Dan kita pamit, terima kasih untuk Anda yang sudah monitor siaran kami baik itu di 88,4 FM ataupun juga yang sudah menyaksikan di channel YouTube Pro 4 Palembang. Yang ketinggalan bisa ditonton ulang nanti di channel YouTube kita ya. Saya Ilham yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.